Oke teman-teman, kali ini aku udah di sini sama penyair muda ya, yaitu siapa nama kamu? Muhammad Adi Putra. Oh ya, ternyata orangnya ganteng ya, nggak nyangka deh. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih dengan Muhammad D. Putra. Panggilan kamu siapa sih? Adi boleh? Oh ya, panggilannya. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationship. 19 tahun. 19 tahun ya. Kamu nulis sejak umur berapa? Nah, kalau nulis sejak umur 9 tahun. Wow, itu wow banget ya. Iya, 9 tahun dan kita kelas 3 SD sih lebih tepatnya. Oh, Udah berkarya tapi yang sebatas karya anak-anak itu sih. oh ya. Yang kayak kalaupun kita ngirim ke media palingan untuk media anak-anak atau remaja. Memang dari kecil sih mulainya. Terus kamu pernah ke luar negeri itu gara-gara menulis? Yang waktu ke luar negeri itu? Iya. Iya, itu gimana ceritanya tuh? Ini ada dua nih, yang mau yang mana? Di Eropa atau yang Asia? Oh, Eropa aja Oh, kayaknya Eropa. ya. Ha. Kalau yang Eropa itu ada menjadi perwakilan Indonesia pada Europalia Art Festival Internasional Indonesia. Jadi kebetulan pada saat itu Indonesia memang menjadi negara tamu yang otomatis kita diberikan kesempatan untuk memamerkan seluruh seni dan budaya kita. Terus Kemendikbud memilih 2 orang kaula muda untuk mempublish, men-share semua yang ada di Europalia itu gitu. Nah, sampai pada akhirnya Ade terpilih untuk ya pada akhirnya membawa tulisan kan pulangnya gitu tentang bagaimana sih tanggapan orang Eropa memandang kebudayaan Indonesia, bagaimana sih kebudayaan Indonesia dapat dapat besar gitu ya, semakin besar di mata dunia gitu. Terus waktu di sana itu kamu ngapain aja? Mungkin kamu memperkenalkan budaya Indonesia yang mana? Oh, Ade di sana bukan memperkenalkan sih Kak, karena kan memang di sana Indonesia udah punya pameran, udah apa gitu. Ade kan datang terakhir nih sama Iya. Bapak Menteri. Jadi memang tugas Ade di sana memang ikut kegiatan Bapak Menteri, penutupan dan melihat pameran-pameran di sana dan juga ketemu sama PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Gitu sih kalau yang memperkenalkan mungkin enggak, tapi memang tujuan Ade datang sana kan melihatkan kebudayaan Indonesia yang dipandang oleh dunia itu, tapi Ade melalui media sosial Ade gitu. Oh gitu. Jadi kamu sepulang dari sana menulis buku? Enggak buku sih. Terus apa? Tulisan-tulisan aja. Maksudnya yang untuk dikumpulkan ke Kemendikbud selaku yang bawa Ade ya berupa tulisan perjalanan. Tapi yang untuk Adenya, Ade memang ya nuliskan puisi. Tapi yang untuk memberanikan jadikan buku sendiri untuk perjalanan itu mungkin belum. Oh iya. Kamu selain nulis puisi, nulis apa sih deh? Ade nulis naskah drama, nulis cerpen. Oh iya, banyak ya, multi talent kamu ya. Tapi memang fokusnya ke ini sih Kak, ke sastra memang fokusnya. Kamu kenapa tertarik ke sastra sementara kamu kuliah, kamu ambil jurusan antropologi? Kenapa kamu nggak masuk ke sastra aja? Oke, jadi menyangkut pertanyaan itu kawan-kawan, Ade memang antropologi budaya dan kenapa Ade milih antropologi budaya karena Ade penulis. Jadi di antropologi budaya kita ada etnografi Kak, Oh iya. ada antropologi linguistik ya. Nah, tapi kenapa Ade milih untuk terjunnya ke antropologi dan bukan sastra? Karena Ade ngerasa barangkali mungkin bukan karena Ade udah banyak pengalaman atau pengetahuan di Oh iya. sastra. Berarti kamu punya basic menulis Iya, itu ya? kesannya kayak mohon maaf kita kayak jatuh ke tempat yang sebelumnya memang udah Ade pelajari secara pengalaman gitu loh. Tapi Ade memang butuh hal baru. Bayangin kalau misalnya Ade tahu pemahaman antropologi tapi Ade alihkan ke puisi. Jadi puisi-puisi antropologi, puisi-puisi tentang masyarakat adat, tentang konservasi dari pandangan kehidupan manusia dan lain-lain gitu. Tapi di luar itu karena kamu menulis sastra juga kan, kamu tertarik nggak sih mempelajari tentang teori sastra lebih dalam lagi? Oh, kalau teori-teori sangat tertarik ya, karena juga itu kan tuntutan secara tidak langsung. Kita harus baca-baca buku yang otomatis perkembangan dong ya kan. Jadi pada akhirnya Ade sangat tertarik dengan karya-karya teori, tulisan-tulisan teori sastra yang
untuk meningkatkan pemahaman Ade tentang sastra. Oke Ade, kamu kenapa Oke. sih kok memilih jalan puisi? Kenapa kamu nggak menekuni yang lain? Oke, karena memang di Khazanah Sastra fokus aja kan puisi ya kak. Hmm. Jadi Ade menulis sejak usia 9 tahun. Ade berkomunitas di komunitas puisi. Ade keseharian memang bukan dari keluarga penyair, tapi Ade punya kenalan-kenalan. Ya Allah, alhamdulillah. Nggak apa-apa. Mohon maaf ya, saya jadi gagal Iya, fokus maaf jadinya, ya. mohon maaf. Konten YouTube ya? Iya, konten Tahu aja. YouTube. Oke. Oke, kita sambung kawan-kawan. Oh ya maaf ya, tadi ada Faisal Sahreza lewat sama Bang Tony Lesmana itu lagi lewat ya, sastrawan senior. Nih. Iya, yang itu yang pakai topi. Iya, Allah idola gue banget. Oh, ya, nanti kita Oh, ya, nanti, ajakin dia iya. konten Oke. bareng ya kalau mau ya. Dan apa? Oke lanjut deh. Dan pada akhirnya Ade ngerasa bahwa sudah saatnya deh Ade memang menetapkan puisi menjadi jalan Ade kak. Mm-mm. Karena memang dari kecil banget gitu kak, buku-buku di rumah ya buku puisi, bahkan bisa dikatakan buku sastra lebih banyak dibanding buku pelajaran. Oh gitu. Nah terus kenapa benar-benar Ade yakin gitu? Barangkali puisi adalah cara Ade untuk meluapkan emosi. Maksudnya kita sadar kan kak, generasi muda adalah generasi yang kritis, Iya, apalagi benar. sekarang kan. Nggak setuju ini, nggak setuju itu, apa sih ini itu. Dan Ade ngerasa power Ade di jalan puisi. Oh iya. Seperti kabut asap ya, ingat nggak kabut benar, asap? benar. Kita korban kabut asap Oh, nih ya, Jambi Jambi juga Riau pernah. gitu ya. Paru-paru kita yang digerus habis gitu kan, hidung kita yang tersumbat terus gitu. Ade bukan bilang Ade nggak turun ke jalan, Ade turun ke jalan juga yang demo-demo gitu. Oh, ya, Maksudnya tapi- demo-demo positif Ya, di ya. lain itu kamu demo lewat tulisan itu Demo ya, lewat puisi ya. tulisan, Ade campaign kan di mana-mana, Ade kirim, Ade lampirkan ke banyak kawan-kawan yang di seluruh Indonesia karena mereka seringkali merasa bahwa kabut asap itu hal yang sepele gitu Iya. karena tidak dijadikan bencana nasional kan. Iya benar. Ade ngerasa bahwa kalian memang boleh kalian taunya itu tapi kalian baca karya ini dan disitulah Ade mau mentransfer perasaan Ade, emosi Ade ke kawan-kawan semua gitu. Oke, jadi teman-teman kita itu untuk berjuang memberitahu ke halayak orang itu nggak harus turun ke jalan, tapi salah satunya juga bisa melalui tulisan ya. Terus deh selain itu kamu mungkin ada yang kamu ingin sampaikan tentang jalan hidup kamu ya tadi ya, Oh, iya, kenapa memilih puisi, terus juga kamu alumnus ini ya Mastera 2017 ya, itu gimana sih ceritanya kok kamu bisa lolos di situ sementara aku tuh pernah ngirim juga tahu tapi aku nggak lolos dan aku lolosnya malah di Cerpen tahun 2018 ya, ceritain deh. Apa ya, Mastera 2017 itu kan persyaratannya 17 tahun sampai 35. Masih iya. berlaku nggak di zaman kakak? Oh enggak. Oh iya Usia. kayaknya masih sih, cuman nggak ada yang usia muda. Oke, 17 Kayaknya- tahun sampai 35 kan batasnya Iya, kan? Ada 16 tahun pas ngirim. Oh iya ya, kok bisa sih kamu? Ada 16 tahun pas ngirim, yang berarti dalam sejarahnya peserta termuda Muda. dalam Mastera udah berapa puluh tahun, udah jauh banget dari sejak zaman Pak Cecep Samsul Hari. Iya. Dan adik peserta termuda di sana dia ngerasa bahwa memang Mastera adalah tempat ade belajar. Karena di sana karena di sana ketemu dengan para penyair yang hanya bisa ade baca di buku gitu ya. Kamu tahu nggak sih siapa yang lewat? Itu yang baju hitam Toto Sidarto. Ya Allah, aku nggak nampak. Aku aja baru tahu dari Iya. semua tahu. Iya. Aku nggak tahu yang buat yang itu nggak sih pahlawan tak dikenal nggak sih itu? Aku lupa ya kayaknya. Salam Ternyata Pak, saya baru ngirim. banyak orang-orang hebat dan kita Iya, nggak tahu enggak. ya. Ade kalau yang maksudnya kayak yang kakak tengok kan untuk Tarji yang lain-lain kan memang sering ikut Iya, event. Event yang maksudnya yang Ade ikuti Iya, gitu. Ini benar. yang kayak oh my god, keren-keren Iya, sih. turun gunung semua ya. Iya. Oke, lanjut deh ke Masteran. Mastera memang jadi maksudnya Kamu peserta termuda peserta tadi ya? termuda dan di sana memang nggak ada lihat muda-muda sih. Zaman kakak ada revisi parah nggak? Iya banyak sih. Jadi kami disediain 1 hari kak, Mm-hmm. 1 hari, 2 hari atau 1 hari terakhir gitu. Itu tuh bebas nggak ada nulis kan kita Mastera lama ya waktunya Iya, ya. Di benar. Jakartanya berapa hari, di Bogornya berapa hari gitu sampai pulang gitu. Nah
juga di Mastera tuh kan kita nggak ada memandang bulu ya. Ini dari mana, dari sini. Nanti aku ceritain salah satu kawan kami, tapi kakak tahu sih pasti kawan kami itu. Oh iya, siapa sih orangnya? Penasaran Godi. deh. Oh, Godi Godi Usnad Usnad, itu ya. ya. Hai Pace. Hai salam Pace, kenal. Pace rindu. Pace itu kan suka malam aku, kami Oh, cerita iya. lah. Jadi dia ngirim puisi itu melalui SMS ke kawan dia. Terus? Kawan dia ngerapiin puisi itu, kawan dia ngirimkan ke Mastera. Oh, emang kenapa nggak langsung karena nggak ada sinyal atau gimana? Bukan nggak ada sinyal ya, memang butuh effort gitu loh kak. Oh, gitu. Butuh perjuangan banget untuk dapat sinyal gitu. Tapi kalau sekarang sih udah aktif banget ya Pak Aceh iya, ya buat kelihatannya ya. buat status Pak Aceh. Oke. Nah di Mastera itu kak kami ada 2 hari sebelum penutupan. Itu memang ada pusing banget. Kita kan bawa puisi ya sebelum ke Mastera Iya, untuk benar. dikoreksi sama para mentor. Ya kalau boleh tahu mentor kamu saat itu siapa aja sih? Oh mentor kami ada Acep Zamzam Nur, Terus? Cecep Samsul Hari, Agus R. Sarjono, Joko Pinurbo, Oh, banyak ya. banyak Kan banget. dari Indonesia ya. Lagi dari Indonesia, dari luar negeri keren-keren juga. Nah, jadi ada banyak banget nih kritikan kan, banyak banget. Bahkan ada udah berusaha menyesuaikan. Aduh mentor ini aku ngajuin visi yang mana ya? Karena kita kan bisa baca mentor kan. Iya Kak? benar-benar. Aduh, aku kirim apa ya gitu. Karena kalau di puisi kami seluruh peserta dikoreksi puisinya itu langsung karena kan puisi pendek ya, Iya. dengan cerpen ya. Kalau Benar. cerpen ya 2 harian juga tuh kalau semuanya dibacain gitu kan. Iya benar sih. Jadi kami Bentar dulu, kamu bisa memilih mentor ya saat itu ya, bukan dipilihkan ya? enggak, kami kan ada dibuat beberapa kelompok. Oh iya sama Mentornya sih. kan banyak. Heeh. Jadi kami mutar-mutar. Oh iya sama sih sama aku iya. ya. Nanti 2 hari terakhir kan kita ada yang puisi untuk dikumpulin ke panitia. 5 atau berapa bebas puisinya, puisi yang udah dikritik sebelumnya atau mau buat puisi baru. Tapi kami menyepakati puisi baru sama puisi yang udah dikritik. Nah disitulah bebas kita milih yang mana-mana dan itu yang buat paling kacau. Ade kan memang 16 tahun kak, Iya, gitu. Ade nggak menyayangkan usia Ade saat itu, tapi yang memang untuk ngejaran sama kawan-kawan yang udah nulisnya di Tempo, di Kompas gitu. Jadi kamu sempet down gak sih atau gimana Apa gitu? bukan apa ya? Barangkali memang saat itu Ade juga udah banyak berkarya gitu. Tapi benar. karya Ade kan memang yang hanya sebatas, maksudnya ketika dikritik sama orang-orang yang memang basicnya ahlinya di sana gitu kan kita jadi kayak, aduh kok pandangan bapak itu dengan pandangan aku mengenai puisi beda ya, dan ketika ada dengaran ya betul banget yang dibilangnya gitu, dan itu memang jadi kawan-kawan udah berenang, aduh aku belum selesai tunggu aku kayak gitu sih, dan memang harus ngejar lebih sih kalau dibanding, karena kawan-kawan di sana keren banget kak. Iya. Kayak sekali nulis udah jadi dia udah ngumpul dia. Iya sih sama sih kan zaman aku. Tapi kalau menurutku kamu itu udah keren loh. Jadi kamu nggak perlu minder sama teman-teman yang lain karena kalau yang namanya karya itu nggak mengenal usia. Boleh Betul banget. penulisnya boleh ya masih Betul muda ya. banget, Tapi betul kalau hasil karyanya aku jamin kamu bisa bersanding dengan penulis-penulis yang lain ya. Terus kata kamu mau ceritain hal yang lucu Oh, apa iya. sih? Sebenarnya aku nggak tahu itu lucu, yang penting clickbait ya kawan-kawan. Oke. Tapi aku sekarang punya platform kak, namanya Berita Esok Hari. Oh iya apa tuh? Itu adalah platform kepenulisan dan kepemudaan di mana aku percaya bahwa sudah saatnya Indonesia mengakui penulis-penulis muda. Oh kayak web gitu ya? Kami udah akan membuat komunitas. Iya. Barangkali kawan-kawan bisa lihat nanti di Instagramnya Berita Esok Hari. Boleh. Kami akan buat komunitas, tapi sekarang kami kan sebelumnya ngumpulin puisi nih kak, ngumpulin puisi untuk orang yang usianya 18 tahun sampai 27. Kakak berapa? Umurku masih 17 tahun. Ya Allah, kakak nggak kirim ya kan puisinya kan? Iya, aku harus yang ngirim ini Iya. ya. Nah jadi itu memang kaula muda isinya semua. Kita insya Allah kalau dapat ya pundi-pundi gitu kan, kita akan terbitkan bareng-bareng. Tapi kita berjuang bareng-bareng. Di sana kita ngajak kawan-kawan untuk percaya bahwa karena di sana tuh penulisnya banyak banget kak. Ini daerah mana? Liki-liki misalnya kan? Mana tuh liki-liki Di baru mana dengar gitu? aku. Di Papua. Oh di Papua. Di Papua dan keren banget kayak kawan-kawan gitu, dan itu dari seluruh Indonesia. Karena banyak kak orang yang penulis dia tuh nggak dapat wadah gitu, nggak dapat wadah, bahkan jangankan wadah, dia aja nggak tahu, aduh aku mau bawa kemana gitu ha. Ya oke. Oke, platform apa tadi namanya? Berita Esok Hari kak. Oh iya, Berita Esok Hari ini itu kamu foundernya atau gimana? Atau owner Foundernya ya? kami ada 6 orang.
Ada Ade, ada Agung Wicaksana, Kuspi Devi, Eko Ragil Arahman, Eugene sama Miftah. Itu orang Riau semua. Enggak, beragam nih, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, ada yang dari Riau. Nah, mereka itu penulis, Kak. Iya, ya, I Penulis see. semua gitu. Dan apa ya, dan di sanalah Ade semakin, maksudnya ketika Ade punya kesempatan datang ke sini, Ade memang ingin serap semuanya. Ada adaptasi, karena kan kebetulan banget nih kita bicara digital Iya ya. benar, tapi kamu mau pajakin bolos loh demi konten ini. Ya ini yang penting harus 20 juta orang lah yang nonton paling iya, enggak. iya, oke ya, semoga ya booming ya di Booming, Indonesia harus ya. booming. Penulis tampan. Iya. Dan penulis cantik. Iya, ya. betul. Gitu sih untuk yang platform itu. Oke lanjut deh, kamu mungkin ada yang mau kamu ceritain lagi tentang platform baru kamu? Oh, kalau yang Untuk mungkin ada penulis-penulis muda yang di luar sana yang pengen ngirim karyanya ke kamu tuh gimana? oh ya, intinya kawan-kawan, aku cuma mau bilang, aku meyakini bahwa menulis adalah jalan aku untuk berkontribusi bagi Ibu Pertiwi. Karena udah nggak zamannya lagi kita tuh hanya mengkritik tanpa, Menulis. bukan tanpa karya. tanpa solusi. Oh, tanpa Nah, solusi. bagi Oh, aku ya, I see. solusi yang bisa aku berikan adalah jalan puisi gitu. Dan Yes. percayalah, kenapa kawan-kawan belum percaya bahwa puisi bisa menjadi jalan kontribusi? Karena kawan-kawan belum tahu tujuannya mau ngapain. Oh gitu ya. Gitu. Dan aku mengajak kawan-kawan untuk melihat lebih dalam apa sih makna dari menulis gitu. Ingat, aku adalah orang yang percaya bahwa tidak ada yang namanya puisi buruk dan puisi bagus. Terus yang ada puisi apa dong? Yang ada adalah puisi yang sudah dituliskan dan puisi yang belum dituliskan. Oke, kalau gitu Jadi ya. tuliskan apa saja yang kamu rasa, apa yang kamu lihat. Jangan pedulikan dulu deh. Ih jelek banget diksinya, metaforanya, gimana gitu kan. Karena kalau kamu nggak memulainya, kamu stuck di situ. Ya jadi intinya harus berani dulu ya, Berani dulu memulai ya. gitu. Iya, karena ketika kamu menuliskan satu puisi saja, percayalah kamu ada 3 langkah di depan kawan-kawan kamu gitu. Oh iya. Terus kalau mengenai buku puisi sendiri nih, kamu udah nulis berapa buku tunggal? Untuk tunggal udah 5 alhamdulillah. Oh ya 5 itu puisi semua. Yang pertama cerpen, Terus keempatnya puisi. keempatnya puisi ya. Yang terbaru terbit kapan? 2019. 2019 ya. Itu yang kamu kirim untuk ke Munshi nih. Terus di Munshi ini kan kamu lolos kemarin kirim esai tentang apa sih deh? Sastra daerah. Tentang sastra daerah ya. Uh-uh. Terus kamu tahu kan ini kan lagi musim pandemi nih, tapi kok kamu nekat sih datang ke ibu kota? Memang ada kegiatan lain yang ingin diisi setelah mengisi Oh gitu. Acara apa tuh? syuting. Ya ampun, aku beruntung banget kan. Beruntung banget aku dapet tamu spesialnya artis. Jadi kamu mau syuting di mana? Di TMII sih sama kawan-kawan Oh, dari gitu. jurusan Oh. gitu. Dan enggak, maksudnya selain itu ya memang ada daftar munsi dari munsi pertama, Kak. Oh iya. Munsi kedua atau munsi pertama? Munsi kedua. Munsi kedua dan munsi kedua itu kita kan gila-gila kan nengoknya kan, orangnya keren-keren banget kan. Iya. Munsi kedua itu memang pure semuanya, gila dalam artian pengkaryaan. Dan ada yang memang mau ngerasain aura itu karena gini, Kak, barangkali kakak mungkin tahu Ade cuma dari cerita. Kakak pasti nggak pernah baca karya aku. Aku karya baca. Mana ada? Aku baca puisi Nggak- kamu. nggak percaya aku. Iya, apalagi pas kamu booming nulis puisi esai itu ya, aku tahu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Kak. Udahlah itu kan Iya, masa lalu udahlah, ya, nggak apa-apa lupakan ya. Ya, gitu, nggak- meskipun kita berbeda pemikiran, tapi kan nggak harus bermusuhan ya. Enggak, Harus aku kayak juga gitu. udah ini kok. Udah tahu kan beritanya Yang mana? yang aku itu udah kan? Yang mana? Yang aku mundur. Oh iya. Iya. Tapi kan kamu aku tahu kamu mundur, tapi pada kenyataannya apakah puisi kamu bisa ditarik? Yang penting aku kan nggak mundur. Iya, tapi puisinya masih bisa dinikmati orang kan? Yang penting Iya aku sih, oke. yang penting aku udah mundur. Intinya apa ya? Dan itu perlu banget sih kawan-kawan mengetahui sejarah kesusastraan gitu. Iya, dan aku ingat loh itu di grup Ruang Sastra, itu grup WA Kakak rame banget ya. Kakak gabung di Ruang Sastra pas Iya itu. dong, aku Oh, udah asik gabung banget. lama di situ kan, kamu juga ada di situ kan? Iya dulu, sekarang udah enggak. Oh, terus kamu out gara-gara itu? Bukan apa sih, Kak? WA baru. Oke lah tadi ya teman-teman, jadi pas Muhammad Putra ini nulis puisi esai itu dulu sempet rame deh di grup Mm-mm. Ruang Sastra ya, khususnya grup WA. Terus kamu ngapain keluar dari situ?
Keluar dari grup itu kan kelihatan kayak kamu mau lari dari masalah Tapi gitu. kan saya keluarnya kan bukan pas saya problem itu, Bu. Gitu. Terus itu di saat kamu mau keluar negeri nggak sih waktu itu? Kok paham Iya kan? banget ya. Iya dong, aku diam-diam nge-stalking gitu loh penulis-penulis muda. Yuk, lanjut. Lanjut. Ada orang keren. Itu siapa sih? Aduh, mataku nggak nampak, aku buka kacamata. Ya udah pakai aja kacamatanya. Nggak jelek nanti. Ini kita harus Iya, nih. lanjut. Iya, betul banget. Masalah itu datang ketika, maksudnya yang ramai banget ketika ada orang mau- tahu kamu menulis puisi esai. Iya. Kan itu gimana ceritanya kamu bisa tergoda dengan Ya, intinya begitu kawan-kawan, ayu itu untuk menulis itu? berusahalah untuk memahami pergerakan sastra daerah gitu atau pergerakan sastra nasional agar apalagi untuk kawan-kawan generasi muda yang karya-karyanya keren-keren, intinya bergerak deh, rame-rame deh, kita tuh berkomunitas, jadi kita nggak yang sendiri-sendiri dan kaku gitu. Emang kan. kamu biasanya sendiri alias jomblo gitu ya? Enggak juga, mohon maaf Bu, ya kan. Tapi ya gitu, intinya semangat aja. Barangkali itu jadi pengalaman bagi Ade Kak, pengalaman bagi Ade dan juga Ade juga ngerasa sih akhir-akhir ini barangkali Kakak udah jarang ngelihat karya-karya Ade atau gimana-gimana karena gini Kak, Ade percaya lagi bahwa sudah saatnya selain Ade kan juga nyiapin buku terbaru nih. Itu puisi juga. Buku puisi juga karena gini Kak, mungkin Kakak ngerasa pas vibe Ade tuh naik ketika Ade di media-media. Ade tahu nggak pas yang Ade ramai banget di media dalam artian ngirim puisi di media-media ilmuwan 2017-2018 Ade hampir di 50 media di tanah air, nasional dan lokal. Siap tuh sampai sekarang Ade udah 70-an antologi bersama gitu kan. Dan Ade udah yakin dan Ade nggak berhenti, tapi Ade mau galakin ke kawan-kawan semua. Oh iya, itu honornya bisa untuk naik haji ya? Ke 50 media kan lumayan ya? Iya, honornya kalau dikumpul Bu, ini kan honornya nggak semua yang berhonor Bu. Oh gitu ya? Intinya Ade udah sekarang mau lebih kalem dulu, tapi nggak berhenti berkarya. Nyatanya kan ikut-ikut kegiatan gini tuh Iya. belajar mengumpulkan semua pengetahuan. Pada akhirnya nanti Ade akan mengajak terus kawan-kawan. Ade fokus ke campaign sih Kak, mengkampanyekan literasi sekarang. Makanya Badan Bahasa Kemendikbud jadikan aku brand ambassador literasi. Setuju? Gitu. Enggak lah, aku aja lah, gak usah deh Putra. Kenapa nggak kita berdua aja? Iya, udah kita berdua aja kali ya, kayaknya kita lebih cocok deh Iya, ya. kita harus berdua aja gitu sih. Oke deh, terus ini di Munshi 3 ini kira-kira apa sih gagasan yang kamu bawa ke sini untuk kamu sumbangin ke Munshi ini? Kayak kan kalau kita lihat nih kan banyak nih para penulis yang mengajukan, maksudnya berbicara, memberikan sumbangsi pendapat gitu. Kamu nggak coba berbicara gitu? Barangkali bukan nanti malam, bukan tadi malam, kan masih ada waktu ya. Iya. Tapi nampaknya apa yang ingin Ade ajukan udah yang Udah ingin diwakilkan diberikan. gitu ya? Iya. Maksudnya bukan diwakilkan oleh hanya peserta, tapi pemerintah kan juga mau mendigitalisasikan sastra dan lain-lain gitu. Dan itu kan sangat, maksudnya bukan sangat, tapi juga udah masuk ke konsen Ade sekarang kan, mengajak kawan-kawan berkarya di mana aja dan lain-lain gitu. Maksudnya kan kadang kita di sini tidak hanya perlu memberi sumbangsi, menyumbangkan pendapat, pandangan, ide gitu, tapi juga dengan menyetujui, dalam artian tidak hanya menerima mentah-mentah, tetapi berpikir bahwa benar nggak ya yang diajukan oleh pemerintah ini jalan terbaik gitu. Tapi yang ada tengok dari kemarin barangkali memang poin-poinnya cukup memuaskan, apalagi untuk 2021. Oh gitu ya. Terus kamu kemarin kesini sama Kak Kuni. Iya, Itu dari Riau ada berapa orang? kami dari Riau ada 7 orang yang lolos, tapi berangkat cuma 4. Kalau di Riau kamu bergerak di komunitas apa sih sebelumnya sebelum kamu buat platform tadi? Oh, ada banyak banget Kak komunitas Ade. Ade bergabung komuniti pena terbang, komunitas seni rumah sunting, Ade pendiri forum literasi remaja Riau. Oke teman-teman, sekian
sekian dulu ya bincang-bincang aku bareng Muhammad D. Putra, penulis muda Indonesia yang karyanya gemilang di Indonesia ya. Amin. Kamu mau kasih Closing statement. iya boleh untuk mungkin calon-calon penulis atau penulis muda atau juga untuk semua rakyat Indonesia? Intinya percayalah bahwa dari menulis kamu bisa memberikan sesuatu, walaupun hanya untuk menyelamatkan satu orang, menyelamatkan satu individu, tapi percayalah dari menulis kamu bisa berkontribusi. Oke kalau gitu deh, makasih banyak ya atas waktunya banyak, ya. Kak. Oke, sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan.